Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada CGP kita yang di tahun 2022 kemarin itu ada 3 orang. Tentu kita berharap di tahun 2023 ini bertambah lagi dan bertambah lagi. Dan seterusnya kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan yang telah disampaikan sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita perlu memahami tentang budaya positif yang harus kita tumbuh kembangkan di sekolah? Karena harus ada perubahan mindset kita. Intinya, muaranya adalah bagaimana kita merubah cara pikir dan cara pandang melihat sesuatu dan berinisiasi, berinovasi, berkreasi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ini mohon maaf, dengan berbagai pertimbangan kemarin dalam diskusi saya mengarahkan supaya lebih dikedepankan guru-guru muda. Guru-guru muda, makanya semuanya masih muda kan Bapak Ibu? Masih muda sekali, sekurang-kurangnya masih sangat muda dibandingkan dengan saya, ya kan? Kalau Bapak lah dia mendaki kapal limo ya Kak, mereka mendaki kapal tiku sangat lah, artinya jauh sekali. Bapak Ibu, diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini kita sebagai orang-orang yang menjadi pembeda yang positif dari yang lain, pembeda yang positif. Kemudian kita ini adalah orang-orang yang bergerak dan sebagai penggerak untuk sebuah perubahan, karena tuntutan zaman dah berubah. Jadi kita secara teoritis memang orang akan cenderung mengajar seperti apa dia diajar oleh Bapak Ibu gurunya dulu. Di dunia pendidikan dalam rangka menghadirkan pendidikan yang lebih berkualitas itu. Jangan pernah mengatakan cukup, jangan pernah mengatakan hebat dan berhenti belajar. Mengajar itu ya belajar. Makanya itulah long life education itu, ya, pendidikan belajar sepanjang hayat itu nggak pernah kita berhenti. Apalagi profesi kita guru, karena ilmu dan pengetahuan itu terus tumbuh dan berkembang ya. Orang-orang yang tidak update dan upgrade dengan pengetahuannya tertinggal, tergilas dia. Ketika Bapak Ibu nggak update dan nggak upgrade, yang rugi siapa? Yang rugi generasi anak-anak kita, siswa-siswi kita. Begitu. Jadi Bapak Ibu, buka pintu hati kita, luruskan niat kita dalam pengabdian kita di dunia pendidikan. Insyaallah saya sebagai kepala sekolah pasti akan selalu mensupport untuk hal-hal yang positif itu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dengan pantun terlebih dahulu. Burung nuri, burung cendrawasih. Kedua burung berasal dari Sulawesi. Kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini kami ucapkan terima kasih. Di sini kita mengadakan sosialisasi untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu tentang budaya positif. Yang pertama, keyakinan kelas untuk membangun budaya positif di sekolah. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Jadi kita tengok kepada ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi tentang budaya latar belakang dalam sebuah keyakinan kelas, itu keyakinan kelas yang mana itu ada budaya positif adalah suatu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan yang berpihak kepada siswa, berpihak kepada murid yang dapat mengembangkannya menjadi pribadi yang kritis, penuh dengan hormat, bertanggung jawab. Itu adalah salah satu nilai budaya positif untuk menciptakan wadah
yang berhubungan dengan erat dengan tujuan pendidikan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana di sini adalah filosofinya adalah bagaimana mengaktualisasi kompetensi dari siswa tersebut, baik itu adalah terdapat pada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi memang intinya adalah kodrat alam itu adalah keyakinan pada diri mereka sendiri. Yang ada dari dalam bawaan dari mereka sendiri itu adalah potensi yang sangat besar. Dan kita padukan dengan kodrat zaman, yaitu perkembangan yang ada di lingkungan seperti kemajuan-kemajuan pada saat sekarang. Di sini juga ada namanya disiplin positif. Itu juga yang terdapat di dalam internal di jiwa dari diri siswa tersebut, yang terdapat dalam yang muncul dari motivasi dari dalam dirinya sendiri. Cara prinsipnya. Dan selanjutnya adalah tujuan dari keyakinan kelas. Yang pertama yaitu timbulnya motivasi internal untuk disiplin dari murid itu sendiri. Jadi memang tadi dikatakan Bu Mary, yang utama sekali memang terbentuknya disiplin itu pada termotivasi dari dalam diri siswa tersebut. Jadi memang kalaupun dipaksakan dari luar itu biasanya kata Bu Mary bisa agak memantul atau berlawanan kepadanya. Dan juga tujuannya itu meningkatkan nilai kebajikan dalam pembelajaran. Jadi ada nilai-nilai kebajikan di sana, nilai-nilai yang positif di sana. Dan selanjutnya dalam murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi adapun tolak ukur tolak ukur dari keyakinan kelas, yaitu murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang disepakati. Jadi intinya di dalam sebelum melakukan pembelajaran itu ada kesepakatan dari muncul dari siswa tersebut. Memang ada apa yang akan kita buat nanti tentu berdasarkan kesepakatan. Kalau contoh dalam penegakan disiplin, bagaimana siswa di dalam kelas untuk masuknya tepat waktu dan sebagainya, itu dimunculkan dari siswa tersebut. Siswa tersebutlah yang mempunyai ide, maka ide tersebut kita tampung pada itu sekalian. Dan juga nanti timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif tersebut. Jadi ketika sudah ada kesepakatan, sudah ada di sana kita sepakati dengan siswa seperti ini kesepakatan kelas, maka dari situ bisa memunculkan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi memang kehebatannya dari siswa pertama kemauan dari siswa tersebut. Selanjutnya itu timbulnya hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Jadi memang diciptakan dalam keyakinan kelas itu adalah hubungan yang baik, yang harmonis antara siswa dan guru. Jadi memang intinya bagaimana tidak ada guru dengan siswa, tidak ada yang saling rasa dongkol dan sebagainya, dan saling perasaan tidak menyenangkan. Jadi ada hubungan yang harmonis, hubungan yang baik antara siswa dan guru. Jadi dalam kegiatan pun seperti ini, untuk membuat keyakinan kelas tersebut, atau ada yang dukungan yang dibutuhkan, terutama dari semua warga sekolah. Kalau warga sekolah yang banyak yang tidak mau menerapkan, tentu keyakinan kelas tentu juga tidak akan berlangsung dengan baik. Terutama itu kepala sekolah perlu dukungan sekali, perlu sangat mendukung kegiatan-kegiatan dalam keyakinan kelas, dalam nilai-nilai, mewujudkan nilai-nilai yang positif.
rekan kerja seperti kita, Bapak dan Ibu yang ada di sini, dan juga tenaga pendidik dan juga para siswa. Sebenarnya juga ada dukungan dari keluarga, orang tua murid, ada keluarga dari orang tuanya dan sebagainya. Jadi memang sangat berkait semuanya. Juga dengan lingkungan sekitar. Dan juga ada sarana dan sarana menjalankan disiplin positif atau keyakinan kelas. Ini memang ada dimulai dari perencanaan dulu, direncanakan kegiatan ini kita membuat keyakinan kelas bersama siswa, tentu ada kita rencanakan terlebih dahulu. Kita izin kepada kepala sekolah lakukan koordinasi dan sebagainya. Jadi memang diharapkan di sini ketika sudah ada keyakinan kelas atau disiplin positif, maka jika sudah disepakati, maka ketika ada yang siswa yang murid tersebut melanggar keyakinan dari kelasnya, maka yang mengingatkan itu siswa yang lain. Jadi ini ada aturan kita yang kita sepakati seperti ini gitu. Jadi temanya sendiri yang kita suruh untuk mengingatkannya gitu. Di samping itulah yang lebih utama gitu. Jadi memang walaupun katanya sebelumnya murid melakukan keyakinan kelas belum pada disiplin positif, maka ketika itu mungkin terjadi bullying gitu ya, terjadi mungkin saling bully antar siswa. Memang kalau itu belum sepenuhnya itu tertanamkan di dalam jiwa anak siswa. Jadi guru lebih mengontrol di sana. Ada kontrol dari guru, dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang telah dibuat. Itu memang ada nantinya guru yang mengontrol kepada sekalian. Dan juga ada nanti rencana-rencana perbaikan. Nah, kalau ada memang setelah kita buat keyakinan dalam kelas tersebut dan disiplin positifnya, memang ada nanti evaluasi atau perbaikan-perbaikan ke depan. Yang kedua yaitu tentang kebutuhan dasar dari murid tersebut, kebutuhan dasar dari siswa. Dan juga Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan itu menuntun dari segala kodrat yang ada pada anak. Ada kodrat alam dan juga ada kodrat zaman tadi. Agar mereka sebagai manusia maupun masyarakat bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Memang di sini intinya adalah pendidikan itu memang memanusiakan manusia, mendorong mengangkat derajat manusia itu sendiri, Bapak dan Ibu. Jadi perlakukanlah siswa itu sebagai manusia, selayaknya manusia. Kalau dihargai, disayang dan lain-lain sebagainya. Jadi adapun kebutuhan dari belajar dari murid atau siswa tersebut ada minimal ada tiga aspek, yaitu kesiapan belajar murid. Jadi sebelum kita pembelajaran itu ada memang mental mereka harus disiapkan gitu, Bapak dan Ibu sekalian. Memang ada kesiapan untuk itu. Yang kedua, kita melihat minat dan murid, yaitu apa kegemarannya, apa kecenderungannya, apa ketertarikannya. Memang di sini memang tidak ada paksaan harus seperti ini kita mengajar, tidak seperti itu, Bapak dan Ibu. Kalau tidak boleh kita memaksakan kehendak kita sendiri. Kalau kita seperti ini, sedangkan murid seperti ini, jadi saling itu bertolak belakang gitu ya, Bapak dan Ibu. Dan juga kita perhatikan bagaimana profil dari murid tersebut. Bagaimana di lingkungan belajar, kita lihat ruangan belajar kah, sudah teratur kah, sudah bersih kah, masih adakah kebisingan-kebisingan di sana, dan juga pencahayaan yang cukup. Itu juga perlu diperhatikan, Bapak Ibu, dalam kita lihat kondisi belajar tersebut. Dan juga gaya belajar ini sangat penting juga. Ada yang hobinya visual ya, menengok tulisan, gambar dan sebagainya dengan
Dengan itu dia bisa menangkap pelajaran yang lebih bagus. Ada juga dengan audio gitu ya, dengan mendengar musik dan lain sebagainya. Memang bervariasi di sini Pak. Jadi dengan itu siswa kita bisa menerapkan pembelajaran. Juga ada dengan kinestetik seperti Pak Muan ya, mungkin tidak mau diam gitu ya, tidak mau tenang. Jadi kita paksakan tenang juga tidak akan mungkin itu. Paling enggak sekali 5 menit bisa keluar atau sekali 15 menit keluar dari mereka. Jadi memang itulah takdir mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mustahil juga kita merubah takdir ya, kodrat tadi Bapak dan Ibu sekalian. Juga ada pengaruh budaya, pengaruh lingkungan dan sekitarnya, itu memang kita harus perhatikan terhadap siswa Bapak dan Ibu. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh Bu Gedayati. Terima kasih Pak Jul. Kita lanjutkan, minta waktunya lagi karena sebenarnya ini kan udah jam pulang, tapi karena materi kita masih ada, ini simpel saja. Oke, kita lanjut saja, melanjutkan materi yang kita